Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sadulurku, seantero Nusantara, bagaimana kabarnya? Semoga panjenengan tetap pinaringan, sehat selalu ya. Dimanapun panjenengan berada, dimudahkan ikhtiarnya, dilancarkan semua yang teman-teman sadulur-sadulur hajatkan. Ini kali ini nggak nge-review mobil, cuman kita berkumpul, ini satu tim. Sebenarnya ada 5 tim kita. Yang absen itu dari Garasi Kulon Omah sama Mike Gemilang Channel. Oh iya, tambahan dari teman kita Jajal Dosing nggak bisa datang. Nah, ini kita bertiga dari mana Mas Mondro ini namanya? Mobil 234. Channelnya Mobil 234. Teman-teman bisa lihat YouTube-nya. Mobil di Samsu. Terus yang samping kiri saya ini dari Mas Ibrahim Topo namanya. Nanti kalau saya nggak usah ngomong, langsung ditulis di kolom komentar dari channel apa gitu ya teman-teman ya. Mobil Desa. Nah, kali ini teman-teman kita mau ngobrol-ngobrol santai sambil kita bahasa Jawanya jagongan lah. Sharing. Ceng-ceng cerita, tengok-tengok cerita. Nah, tengok-tengok sambil cerita. Sambil ngopi-ngopi. Nah, ini kita mau bahas karena kita selaku pedagang ya, pedagang mobil bekas, kita sering berinteraksi kepada customer-customer di lapangan dan kita sharing bersama, kita menemui beberapa karakteristik dari perilaku customer di lapangan tersebut. Kalau boleh saya memilah-milah, itu ada tiga karakteristik. Nanti bila mana kurang tambah ya di kolom komentar ya teman-teman, bisa ya ditambahkan, ditulis. Jadi, kita memang pengen ngangkat tema ini teman-teman. Ya, yang pertama itu ada trend seeker ya. Trend seeker itu kalau saya mengartikannya bisa membeli mobil. Motif beli mobilnya itu karena ngetren, ngikuti perkembangan. Misalnya melihat temennya, koleganya sedang beli ini, terus ngetren ngikutin. Terus yang kedua itu smart buyer. Smart buyer itu lebih ke arah membeli mobil karena fungsionalnya. Apa yang akan didapat di mobil tersebut, seperti dia menanyakan fitur-fiturnya, baik dari beli baru maupun beli bekas, pasti detail menanyakan fiturnya. Fitur ini bagaimana, berfungsi apa tidak, ini bagaimana itu. Terus yang ketiga itu karakteristik membeli everyday user atau membeli mobil karena kebutuhan sehari-hari. Fungsional lebih ke arah beli mobil itu dipakai untuk menopang aktivitas sehari-harinya. Ya, fungsionalnya. Ya. Jadi nanti akan kita bahas dari ketiga karakteristik itu. Kita menanyakan langsung kepada Mas Mobil 234 ini, bagaimana Mas untuk menganalisa yang sering kita jumpai di lapangan? Apa gini? Apa aku dulu? Ya boleh ini. Jadi gini. Dari mobil Jadi Deso nanti ini. saya akan membahas tentang trendsetter dulu. Trendsetter ya. Trendsetter. Nanti Mas Deki untuk yang fitur. Nanti mungkin Mas Mondro akan mengulas tentang daily use. Ya. Jadi gini teman-teman. Saya akan mulai yang tentang trendsetter ya, alias lagi ngetrend. Seumpamanya gini. Ada beberapa orang yang pernah kita temui, ya salah satunya tadi di channel Mobil Desa pernah terjual itu waktu itu mobil Katana. Ini kan juga Katana memang baru naik. Itu jadi gini teman-teman. Apakah kita yang menggoreng harganya? Ya salah satu mungkin dari youtuber itu memang ada yang menggoreng harga Katana ya. Ya mungkin termasuk mobil desa, mobil apian garasi, mobil 2 tingkat mungkin juga ada sedikit menggoreng di situ harga. Tapi gini, waktu itu saya punya Katana tahun 88. Kondisinya bisa dikatakan untuk nilai ya mungkin antara 7,5 sampai 8,5 antara itu. Ternyata yang beli itu bukan harga itu teman-teman. Jadi yang beli itu orang menengah ke atas. Jadi menengah ke atas, waktu dia ngecek pun dia naiknya mobil yang high MPV, sekelasnya ya kita nggak sebut merek tapi high kelas MPV kelas atas. Waktu itu dia yang melihat dan akhirnya beliau itu yang benar-benar serius. Saya tanya, kenapa kok Bapak udah punya mobil ini dan mobilnya juga nggak lebih dari satu kok pengen Katana? Jadi memang beliau itu melihat situasi kondisi sekarang memang Katana baru ngetren. Akhirnya bapak tersebut atau beliau itu langsung mengikuti tren yang ada, akhirnya beli Katana dan sedikit-sedikit dimodifikasi. Akhirnya memang beliau
sampai sekarang mobilnya tambah mantap, tambah jos, itu satu. Yang kedua saya pernah juga punya katana, waktu itu warnanya putih ya, putih tahun 91-92 ya Mas Mondro, Mas Deki ya, Blitz itu waktu itu juga yang beli itu termasuk untuk golongan untuk pejabat pun dia juga termasuk pejabat kelas atas teman-teman. Kita nggak perlu sebutkan, tapi termasuk pejabat yang di Jakarta sana cukup terpandang. Itu juga beli katana. Ternyata juga ibaratnya itu ikut-ikut temenan, ikut-ikut temen yang baru ngetren katana, ikut-ikutan off-road. Dan waktu itu sempat ada cerita gini, waktu beli katana nggak dibawa pulang langsung ke rumah, takutnya nggak dimarahin sama istrinya waktu itu. Tapi kan kita juga nggak ngomong namanya ya. Nah, itu langsung dititipkan ke bengkel, langsung dia bangun. Tapi memang waktu itu belinya juga nggak izin istri, karena belinya itu langsung sama ajudan atau anak buahnya, suruh bayar itu juga sama anak buahnya. Jadi karakteristik yang saya puncai, saya buka itu lebih ke arah lagi tren. Jadi kalau lagi tren ini biasanya memang untuk segmennya memang orang-orang menengah ke atas teman-teman, karena memang dia sebenarnya udah punya mobil yang lain, tapi memang sekarang lagi booming katana, mungkin besok ada booming Starlet atau booming Corolla lah, itu memang orang yang cenderung udah menengah ke atas. Itu karakteristik yang dari tiga tadi yang trendsetter ya teman-teman ya. Nah itu mungkin nanti monggo kalau teman-teman ada yang mau menambahkan bisa ditambahkan di kolom komentar. Ini lanjut ke Mas Deki untuk yang mencari, ada lagi yang cari smart fitur buyer ya, smart buyer tadi. Jadi beda sekali ya. Tadi yang gambaran yang disampaikan oleh Mas Toko dari mobil desa itu beda kalau dengan yang smart buyer. Smart buyer itu biasanya membeli mobil ini sudah dihitung-hitung, dikalkulasi. Misalnya ya, beli mobil A, merek A, itu nanti sudah mikir, padahal entah ya, katakanlah dia contoh mau beli baru lah, datang ke dealer baru, sudah mikir besok purna jualnya bagaimana ya, resale value-nya bagaimana, dijual kembali masih stabil apa harganya merosot. Nah kadang mikirnya sampai ke arah itu. Beli mobil bekas pun juga demikian, milih-milih yang istilahnya fast moving ya, mobil-mobil kan beda, apa yang tadi sampaikan Mas Topo tadi kan sudah beda. Tadi teman-teman sudah bisa membayangkan, sudah bisa ini mikirnya besok mobil nilai jualnya bagaimana, terus untuk fiturnya aku beli mobil ini dengan harga sekian, fiturnya apa atau yang kita dapat apa atau yang kita dapat apa, terus kegunaannya bagaimana. Nah kadang-kadang smart buyer itu berpikirnya ke arah itu, udah keluar uang sekian, misalnya fiturnya terbatas, dia masih nyari lagi, mengulik. Nah, kalau fitur-fitur seperti AC, fitur itu sudah normal ya, standar ya. Biasanya kan ada tambahan panoramic sunroof, terus atau tambahan safety-nya. Lah kadang-kadang ada pola pikir yang mementingkan safety ya, aksesoris. Ada yang beli murah, safety nggak usah lah, nggak terlalu penting juga ada. Nah kalau untuk yang smart buyer itu lebih, dari pengalaman saya, dari untuk mobil pembeli, customer mau beli mobil baru maupun mobil bekas, berpikirnya arah purna jual atau resale value-nya. Jadi beda banget dengan yang tadi trendsetter ya. Trendsetter, jadi karena memang sebenarnya dia nggak butuh, hanya lebih ngikut tren ya, karena mode gaya hidup pada waktu yang dijumpai pada waktu itu toh. Nah kalau dari Mas Mondro mungkin yang tadi karakteristik yang kedua untuk mobil sehari-hari pun itu juga beda, karena smart buyer itu biasanya kan sudah pernah memiliki mobil dari berbagai kelas, jadi dia fitur ini ingin nambah, beli mobil yang belum dipunyai di mobil yang satunya, jadi nambah terus gitu. Nah, tapi kalau yang lebih ke harian nanti jadi lebih ke dia nggak terlalu mungkin body dan lain sebagainya, nggak terlalu lebih ke arah buat harian, yang penting normal lah, itu nanti akan di Mas Mondro. Kalau bahas tentang mobil ya, memang banyak fungsi mobil itu apa toh, ya hanya untuk karena tren yang pertama tadi, terus yang kedua fungsi, terus yang ketiga karena fitur, karena merek, after sales-nya lebih bagus, bengkelnya lebih banyak lah. Kalau saya ini mau membahas tentang yang lebih orang tuh melihat fungsinya, jadi mobil ini irit, pena, bengkel oke lah, itu bukan
bukan lebih ke Itu apa ya fitur. Jadi kadang itu dikesampingkan. Jadi dia lebih melihat brand A, B, C itu lebih bagus. Untuk brand DE itu kurang, padahal fiturnya dia sebenarnya lebih bagus dengan harga yang sama lah itu. Jadi itu banyak ya macam-macam karakter konsumen. Tapi biasanya kalau karakter yang saya bahas ini biasanya dia untuk mobil yang pertama, untuk mobil kedua biasanya dia lebih menimbang-nimbang ke masalah fitur, kenyamanan dan lain-lain ya. Monggo. Jadi kalau Mas Mondro tadi memang lebih ke arah mungkin kalau yang karakteristik pertama tadi memang dia sebenarnya mungkin sudah punya mobil yang pertama jadi buat mobil tambahan. Dan kemungkinan juga Mas Deki melihat fitur itu juga mungkin dia udah juga punya mobil yang pertama jadi itu untuk tambahan kedua lah. Kalau yang karakteristik ketiga itu memang harian itu memang mungkin baru mobil pertama teman-teman. Jadi biasanya mobil pertama kita tambahkan ya contohnya gini, kita pernah punya mobil dagangan gini teman-teman. Waktu itu Wuling ya, Wuling 2018 banyak sekali fitur. Terus waktu itu kita jual berapa guys? 110 kurang lebih karena 110 TT ya. Nah, 110 nego. Terus waktu itu kita juga pernah jual Avanza G 2018 atau tahun tua 2011. Harga waktu itu yang kita tawarkan juga sekitar 110. Gini teman-teman, kalau untuk karakteristik yang kedua mungkin bisa karena kalau orang yang melihat fitur mungkin akan milih ke Wulingnya, Tapi kalau untuk yang karakteristik yang dibahas Mas Mondro tadi memang untuk harian dia melihat nanti ukuran jual seperti apa, bengkelnya gampang kok enggak, itu memang biasanya orang yang baru pertama kali dan mungkin masih awam tentang mobil itu biasanya akan milih. Sebagai misal kita tadi ada Avanza, dagangan kita Avanza sama Wuling, mungkin akan milih ke Avanzanya walaupun secara fitur jauh teman-teman. Mungkin Wuling dengan satu fitur, yang kedua tahun. Avanza tadi dengan harga sama, tahun lebih tua 2011. Padahal Wulingnya 2018 terpaut 7 tahun dengan kalkulasi harga kurang lebih sama. Jadi ada yang tetap saya nggak mau Wuling mas, walaupun itu dapat kondisi bagus, walaupun itu fiturnya lebih canggih, naikan pun nyaman. Jujur naikannya nyaman sekali teman-teman karena memang pernah saya gunakan waktu itu sama keluarga full muatan itu sampai ke Rembang Lasem itu AC tengah itu sama sekali nggak digunakan, hanya depan itu aja udah seluruh mobil itu udah merasakan dingin. Tapi ya itu ada yang tetap seneng dengan produk, misalnya saya pengennya Avanza walaupun dapat tahun tua nggak apa-apa karena jualnya nanti pasti gampang. Yang kedua bengkelnya pasti mudah. Sebenarnya jujur gini teman-teman, kalau masalah bengkel mesin ya kita bahas mesin, basic mobil itu sebenarnya sama teman-teman. Di dalam itu kan ada shaker, ada ring piston, itu sebenarnya sama. Cara kerjanya sama. Jadi kemungkinan semua bengkel pun bisa. Yang intinya udah kulino megan itu pasti bisa. Cuman kan orang awam bayanginnya nanti itu sesuatu yang menakutkan. Nanti jangan-jangan bengkelnya nggak ada. Kalau masalah spare part gini, saya punya Aveo ini yang mungkin orang awam juga akan akan bingung masalah spare partnya nanti seperti apa. Tapi ternyata saya pernah dulu saya punya dagangan Aveo itu empat kali atau 3 kali gitu ya. Dan itu nyari water pump, terus waktu itu nyari kabel busi, handle pintu, itu semuanya ada. Misalnya nggak ada gini teman-teman. Mungkin kalau maksudnya susah itu gini. Kalau rumah saya kan di Klaten, ini kebetulan bertiga ini kan Klaten. Mungkin kita nyari di bengkel di toko spare part Klaten itu mungkin nggak ada, harus ke kota besar atau ke Solo. Nah kalau kayak Avanza mungkin kelas yang gampang itu memang semua di kota-kota kecil aja pasti ada. Nah itu mungkin yang dibilang agak susah itu seperti, tapi bukannya susah banget enggak, tapi harus kita nyarinya tuh memang harus lebih ke luar gitu ya, maksudnya ke Jogja ataupun ke Solo. Yang satu itu. Yang kedua kalau di online selama ini kita nyari juga pasti ada. Jadi selama ini spare part sebenarnya juga nggak terlalu terus susah-susah banget tuh sebenarnya, enggak ya teman-teman ya, tetap ada lah spare part. Tergantung letak geografis ya. Ya itu. Kalau memang daerahnya teman-teman yang mungkin jauh dari toko-toko itu, ya tetap kita bisa online juga. Online tuh sekarang juga kayak di toko-toko online itu juga banyak sekali yang menjualkan. Jadi ya itu tadi. Tapi kalau walaupun dia udah
mindsetnya itu ke pembeli karakteristik nomor 3, dia lebih ke untuk harian, itu walaupun kita sampaikan itu tetap susah untuk menerima. Nah itu nanti biasanya kalau dia udah pakai Avanza, ibarat mobil harian lama, baru nanti dia bisa kita ajak rembukan untuk mindset ke mobil ke arah tadi yang pengen fitur, itu baru mungkin buka secara pola pikirnya. Tapi kalau baru pertama kali beli langsung kita bukakan di karakteristik pembeli nomor 2 tadi, itu bakalan susah teman-teman. Jadi memang mobil itu juga banyak sekali tipikalnya seperti itu. Mobil banyak sekali tipe maupun dari usia pun juga banyak, karakteristik dari customer pun banyak ya. Sama-sama mobil alat kendaraan tapi fungsinya beda, yang satu bisa buat gaya, hobi, alat transportasi ya. Macam-macam. Teman-teman termasuk di golongan mana ini? Ya, nanti bisa ramekan di kolom komentar ya. Saya golongan yang gaya hobi ya, itu monggo sampaikan. Ya, kadang-kadang juga ada yang berpikir, wah Katana dengan harga kepala 5 dicarikan mobil yang tahun 2000 udah dapat, itu masuk kategori yang golongan kedua ya. Golongan kedua. Jadi kalau dibenturkan yang golongan trendseeker nanti udah beda. Dan trendseeker pun juga macam-macam, ada yang dia suka mobil tua, atau dia suka yang mobil SUV kekinian, yang sekarang kan banyak sekali. Bisa diunjai lagi, cuma nanti akan memakan waktu lama sekali teman-teman. Jadi trendseeker pun juga dari segala usia ya, usia mobil dari tahun muda, tahun sedang, tahun tua pun juga ada. Ya, kalau ini kira-kira masuk golongan yang mana ya Om? Yang mana? Kayak double cabin. Nah, kalau double cabin di Kalimantan mungkin memang tepat ya, untuk medannya juga sesuai letak geografis ya. 4x4 jenis. Kadang kalau di kota buat usung-usung aja enggak loh. Nah, gitu ibaratnya usung-usung paling pol kardus ya. Kinyis-kinyis bener disemir. Nah, itu. Terus ada lagi karakter mobil-mobil supercar. Dia punya harga 5M atau bahkan yang Bugatti itu 50M atau mungkin di atas 100 itu kan ada. Belum tentu loh pemiliknya itu naik mobil itu di atas 200 kilo atau di atas 300 kilo per jam itu mampu atau bahkan berani punya nyali, padahal top speednya bisa aja 400 itu ya, atau 450 itu masuk di golongan mana? Golongan pertama. Kalau masuk trendseeker, golongan pertama itu trendseeker, termasuk kayak double cabin itu kan itu kan juga mobil gaya hidup ya, mobil gagah, mobil jujur mobil itu menunjukkan kapabilitas. Umpamanya kita ada acara sama teman-teman, mobil kita bawa double cabin itu kan lebih ke arah bukan mobil alat transportasi kita bawa satu tempat ke tempat lain, bukan, tapi lebih ke arah mobil gaya hidup. Ya, dan itu biasanya bukan mobil kedua, ketiga lagi ya. Biasanya mobil keempat, 5, 6 lah. Kebanyakan. Dia udah punya mobil yang sehari-hari. Terus yang untuk apa yang dia inginkan, misalnya dijual lagi besok resale value-nya juga stabil, pasti dia udah punya. Nah, trendseeker-nya ini ya seperti double cabin, itu tadi misalnya untuk ngumpul sama koleganya atau ngumpul sama klub komunitasnya baru dikeluarkan, itu juga ada. Pas acara ngumpul klub itu ya Om ya. Bulan, touring, dan biasanya kalau yang kategori 1 ini ketika lihat mobilnya cocok bayar. Tawar menawarnya pun cuma sekali 2 kali lah. Ibarat kata tanpa perlawanan ya. Datang lihat mobil cocok bayar. Yang penting mobilnya sesuai selera. Aku seneng. Terus yang untuk yang kategori kedua biasanya baik di mobil baru maupun mobil bekas masih tawar menawar. Pasti misalnya beli baru pun diskon. Kata 500.000 sok rasik tuh. Ya, dikejar diskon. Kaca 500 biasa biasanya terpaut 500.000 aja sok kadang lepas ini ya. Begitu juga untuk yang mobil saya kan kadang-kadang lihat perbandingan banding ke sana sini dengan mobil A ini, yang sana juga punya tahun tipe yang sama, tawar menawar. Kadang-kadang masih ya udah Mas, tak pikir saya mau nawar pindah sana itu. Tapi kalau yang mobil sehari-hari ya semakin lagi.
mobil sehari-hari penting irit, spare Nah, part murah. iya. Nah, gitu. kira-kira Bisa Ibaratnya- kadang-kadang bisa untuk diajak kerja juga ya. ya, kerja untuk mobilitas Ya. ya. Wis wae nggo apa-apa Iya. ngusung-usung Iya. Ngusung wis ibaratnya kadang apa-apa mlebu. city car ya ngusung botol. Yang penting kan hasilnya kok. Penting kalau hasilnya. Kanggo mobil itu ada hasilnya. Untuk keluarga lah itu. Itu masih di kelas saya, itu menggambarkan saya kalau seperti itu. Ya. Ya udah. Mungkin obrolan dari kami nanti teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar, ramekan kolom komentar ya. Dan terus dukung channel kami. Pokoknya subscribe Subscribe ya. Mobil 234 Apian Garasi Mobil Desa. Ya, Mudah-mudahan pokoknya kalau kita berkembang seperti ini ya. bermanfaat buat teman-teman seluruh Indonesia atau Ya. bahkan mungkin di teman-teman yang Indonesia tapi yang berada di luar negeri. Ya, semoga menjadi berkah untuk kita semua ya, baik dari kami maupun dari penonton-penonton semua. Oke, sekian dari kami, matur nuwun dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.